Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Generasi Muda TV. Salam Generasi Muda. Baik kawan-kawan, sebetulnya sudah lama ini saya pengen ketemu banget sama kawan di sebelah ini. Beliau sudah sibuk sekali sekarang dan beliau sudah merintis usaha, ada usaha Prokop Coffee Shop. Jadi nah, sibuk apa sekarang? Sibuk ini aja kita wawancara. Inilah dia teman saya, Firman Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Bang Ceceng. Jadi Firman Reza ini adalah saya kenal beliau dulu dari pengurus pusat kami, kemudian tak lama kemudian demo teman aksi juga. Kita ketemu di event besar Jambore Kebangsaan dan Wirausaha. Ya. Dan tiba-tiba setelah Jambore, beliau jadi Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Sejarahnya panjang kalau diceritakan. Ngopinya sudah banyak ya. Ngopinya sudah banyak. Oke, sibuk apa sekarang, Bro? Jadi kalau sibuk, ya namanya aktivis itu kita so sibuk lah. Kalau nggak sibuk kita sakit, pegal-pegal semua tulang-tulang. Jadi selalu beraktivitas. Dan alhamdulillah kalau di kami udah selesai ya. Sekarang jadi anggota Majelis Pertimbangan Pusat PP kami. Penasehat ya? Penasehat. Waduh. Ya tergantung, masukannya bisa didengar, bisa enggak. Namanya penasehat aja. Iya. Ini kawan ini luar biasa progresifnya. Sekarang jadi penasehat. Sementara saya masih ngurus. Ini sudah jadi penasehat. Ya. Kapan selesai ini? Saya selesai Persis. 2021. 2021. 1 tahun lagi. Beberapa bulan lagi lah. Oke. Insya Allah. Dan maju jadi ketua. Oh, enggak, kita kalau ada rezeki, tugas. ada blessing dari atas. Ya, kita nggak berbicara tentang itu sekarang. Jadi saya pengen menggali lebih dalam ini isi kepala dari kawan kita ini. By the way, soal Prokop nih. Jadi sebetulnya dari kemarin-kemarin saya pengen mampir, baru kesampaian ini mampir di Prokop. Enak juga kopinya. Alhamdulillah. Ya. Kopi Prokop, nih, enak juga kopinya. Jadi gimana ceritanya kok di dunia aktivis? Saya lama juga kenal di Rabu Hijrah juga, beberapa event saya ikut di Rabu Hijrah, kemudian tiba-tiba di Prokop. Tapi sebelum bicara Prokop, kita bicara dulu tentang Firman Reza, atau bisa dipanggil Firman atau Reza, dalam dunia keaktivisannya. Siap. Orang aktivis biasanya banyak yang masuk politik, banyak yang masuk bisnis, banyak yang masuk profesional atau lain-lain. Nah, Bro ini mau masuk kemana nih? Jadi kalau bicara dengan sejarah aktivis itu saya secara pribadi udah panjang. Mulai dari SMA kita udah aktif di Pelajar Islam Indonesia. PII. Ya, PII, dan itu sudah punya nama yang cukup besar, senior-senior itu udah cukup. Jadi mulai dari situ pasca masuk Makassar sampai kemudian ke Jakarta tidak bisa lepas dari yang namanya aktivis Islam. Jadi gerakan-gerakan isu-isu tentang Islam dan lain sebagainya, isu tentang politik, ekonomi dan lain sebagainya itu selalu melekatlah di diri kita, aktivitas kita dan lain sebagainya. Kalau di Jakarta kita pertama aktif itu gara-gara Jambore Cibodas ya. Iya, JKW. Ya, jadi Jambore Cibodas itu jambore kebangsaan dan wirausaha, tema besarnya itu kurang lebih diikuti oleh 12 organisasi ya. 17 organisasi. 17 organisasi, kurang lebih ada 5.000, dan kepanitiaan itu intens selama beberapa bulan, bahkan sering nginap kalau di sana selama 2 pekan selama acara ini. Dengan teman-teman ini chemistry-nya makin hari makin dalam, dan setelah itu dilanjut kita sama-sama jadi sekjen ternyata ya. Iya, luar biasa. Duluan sering ngopi ya. Duluan jadi sekjen. Duluan saya ya. Kita sekjen senior lah. Siap.
Kemudian jalan sampai karena di kami dulu kalau aktivitas sampai kemudian teman-teman ini lanjut di agenda Muktamar Pemuda Islam. Iya, Muktamar Pemuda Islam. Kita konsen waktu itu dorong kepada isu kebangkitan ekonomi umat. 2019 ya? 2018. Oh, 18 ya. Kalau Muktamar Pemuda Islam itu 2018, aktivitas di situ fokus karena memang masih aktivis dan sebenarnya saya ada kesibukan lain sejak di Jakarta. Jadi di Jakarta adalah kita bantu salah satu yayasan namanya Tali Foundation, itu yang kemudian tempat kita bernaung sejak kita ke Jakarta 2015 sampai sekarang, alhamdulillah masih dipercaya untuk mengelola yayasan. Dan sebenarnya Prokop juga ini kantor, jadi setengahnya kantor, setengahnya warung. pisau. Iya. Tali itu Tamsil Lindrung. Oh iya. Jadi ada salah satu yayasan yang saya kira cukup besar di Makassar dan di Serpong sebenarnya. Base camp Tali itu paling besar di wilayah Serpong dan sekarang di Bintaro juga ada. Jadi saya kira itu aktivitas. Nah kalau aktivis yang tadi dibilang memang tidak bisa lah, harus bahkan kalau istilah di PI itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Belajarnya. Ya belajarnya dan aktifnya itu harus mulai dari. Saya kira ini sudah melekat. Akhirnya walaupun pasca kami kita tetap aktif. Dan yang lagi viral itu kan kita ngurusin Rabu Hijrah. Rabu Hijrah ya. Oke, Itu nanti kan kita saya meneruskan wasiatnya Bapak. Oh, siap. Nanti kita bicara tentang Rabu Hijrah. Apa itu Rabu Hijrah? Ya. Jadi ini belum kejawab nih. Pertanyaannya dunia aktivisme itu kebagi ke beberapa ya. Kalau kata kita Guru Jawang kan end game-nya. Nah, end game-nya ini kemana? Jadi kita masuk di semuanya. Sosialnya ada, politiknya ada, ekonominya ada. Oke. Kenapa? Jadi pertama, kalau sosial, ya saya sampai sekarang ngurusin yayasan tadi ya, Tali Foundation. Alhamdulillah dipercayakan sebagai sekretaris yayasan dan dampingi beliau sejak tadi 2015, dan itu bergeraknya sosial. Sudah 5 tahun ya? Iya sudah. Di Sulsel itu beasiswa binaan dari Tali Foundation kurang lebih sekitar 1.600 lah. 1.600. Yang kita advokasi masuk ke perguruan tinggi. Itu yang pertama, sosial ya. Nah, kalau dari sisi politiknya, alhamdulillah aktivis tidak bisa lepas dari politik, termasuk momen-momen kemarin pilkada dan Tangsel. Bapak menang nggak Tangsel? Nomor 3. Jadi alhamdulillah, selamat. Ya. Karena dia udah di brainstorming sama anaknya wali kota yang kemarin, ya. Wakil, Anaknya wakil, sekarang wali kota ya. Sekarang anaknya Pak Wali. Selamat ya. Jadi kalau politik adalah masih tetap aktif di setiap momentum, bahkan dalam isu-isu politik kita aktif memantau terus. Dan memang tidak lebih kepada aktif dalam hal ini muncul ke publik, tapi ya namanya tadi aktivis selalu irisan dengan partai politik itu dengan agenda-agenda politik itu seperti kertas tipis-tipis. Tipis. Itu yang pertama. Nah yang ekonomi ini juga, jadi hasil mulai dari Jambore, kebangsaan dan wirausaha itu kayaknya meresapi betul. Kemudian kita ketemu dengan senior-senior di HIPMI, selalu ditanya, ayo dong berwirausaha, ya. Bikin bisnis dan sebagainya. Itu selalu dimotivasi sama senior-senior. Sampai kemudian kita bikin lagi namanya Muktamar Pemuda Islam. Iya. Temanya kan kebangkitan ekonomi Islam. Nah dari situ kayaknya memang isu ekonomi ini perlu diperkuat dan perlu diaplikasikan, bukan hanya sebatas wacana, teori dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah dengan Bang Arif Rosid yang memang beliau juga aktivis, tapi dalam aktivitas ekonomi beliau juga cukup bagus, bahkan masuk di BPP HIPMI pusat ya. Mulai dari Bang Bahlil kemarin sampai kemudian sekarang Ahmad Sahro Mardani. Bukan, ya Mardani Haji Maming ya. Mardani Maming. Beliau masuk juga di kepengurusan.
akhirnya ini yang mendorong kita bicara tentang sektor ekonomi. Kalau di Rabu Hijrah itu konsen kepada isu ekonomi Islam. Jadi tiga-tiganya ada. Oh, Nanti jadi kalau Bapak tanya di 2024 lain lagi itu proyeksinya. belum selesai. Belum Tapi selesai. ada ke sana. 2004. Jadi aktivis itu tidak bisa hilang dari segala momentum ya. Jangankan momentum 5 tahunan, momentum dalam setahun aja harus direbut. Oh gitu. Jadi momentum dalam setahun harus direbut itu kayaknya identik dengan politik. Tidak juga lah. Oh, tidak juga. Semua momentum itu. Jadi ya karena sekarang fokus isu apa namanya? Kita lagi dorong yang RUU ekonomi syariah itu bareng KNEKS, DXBI, FOSE, MES dan beberapa teman-teman profesional dan penggiat ekonomi Islam. Persentase aktivitas sekarang lebih ke dunia sosial atau dunia ekonomi? Sekarang karena apa? Kita baru buat ini coffee shop, jadi mungkin lebih banyak Terbangun. Apa kesibukan ngawal ini karena ini kepercayaan juga dari salah satu senior kita bilang cobalah ayo belajar, kita dikasih modal. Oh, berarti ada. Nah, tadi saya mau tanyain. Harus fokus kita membangun kepercayaan dan kita buktikan bahwa ya insya Allah kita bisa di dunia bisnis. Ada investornya ya lah. Iyalah ada investor. Mana Luar punya kita biasa. duit yang Saya begini-begini. pikir ini tanpa investor, kumpul-kumpul modal jadilah Prokop. Jadi buat kawan-kawan nih sedikit iklan. Buat kawan-kawan seputaran Tangerang Selatan atau Jakarta sebelah sono. Jakarta Selatan paling dekat sini. Jakarta Selatan paling dekat, barat juga Barat dekat. juga iya, barat juga dekat. Yang mau cari tempat ngopi enak, recommended tempatnya di sini, Prokop. Gampang, cari di Google Map aja. Ada juga di Gojek ya. Iya Sudah ada juga di Gojek. Dan kita waktu pas launching, kurang lebih bukan launching sebenarnya, pada saat mulai operasi karena kita belum launching. Sekarang udah ada Prokop Makassar. Sudah ada. Sudah ada 2, jadi Prokop Bintaro dan Prokop Makassar. Oke, buat seorang aktivis yang sehari-hari ngurusin organisasi, kami Ngopi itu penting ya. perlu ngopi. Iya, jadi maksudnya ini biasanya kan jadi aktivis ngomonginnya dunia politik, isu sosial, advokasi masyarakat. Tiba-tiba ini ke Prokop jualan kopi. Idenya kenapa ke kopi? Jadi dengan aktivitas aktivis yang kemudian aktif berjejaring, sering ngumpul ketemu orang dan sebagainya, akhirnya terpikir tempat ngopi yang kemudian bagus lah untuk kita nyaman. Yang kedua, saya kira di era pandemik, Iya. jadi kita lebih safety ketika ngopi di tempat kita sendiri. Oh gitu loh. Jadi awalnya itu sih sebenarnya. Yang kedua ya memang kita ingin belajar bisnis. Jadi penting juga kenapa pilih di situ mungkin agak dapat sisi passionnya lah. Bahwa karena sering ngopi aja gitu. Total sekarang berarti sudah 2 cabang. Di Bintaro dan Makassar. di Makassar. Luar biasa ya. Bocoran bro. Omset berapa per hari? Aduh. Per bulan lah, per bulan. Jadi jangan dulu lah kita karena ini baru sebulan launching, jadi lagi inilah. Jadi, bahkan kita belum launching ini sebenarnya. Belum launching ya? Ya, Iya, jadi iya. baru soft launching, baru benar-benar lah insya Allah. Kita ngobrolin yang lain aja lah. Oke, Apa siap. yang mau ditanya lagi? Jadi kalau soal omset, jajan aja kesini nanti omsetnya naik. Di bisnis kopi ini orang kan mulai lari ya ke bisnis kopi. Gue lihat sepanjang Ciputat aja, Ciputat, Bintaro, banyak banget tempat ngopi. Maksud gue sejauh mana hitungannya sampai kemudian gue milih kopi aja gitu. Sementara bisnis kopi itu orang sudah mulai boom gitu di mana-mana. Sebenarnya kalau bicara full bisnis itu juga memang justru karena lagi booming. Yang kedua memang orang pada di rumah, jadi memang pesanan online itu malah makin meningkat. Oh, banyaknya online ya? Banyak banget. Itu yang pertama. Yang kedua kita bikin coffee shop bukan karena juga murni bisnis, tapi ada filosofinya. Jadi tadi itu karena pertama tadi itu berharap kedepannya
Prokop ini menjadi salah satu tempat dari lahirnya ide-ide besar, Ya. dari lahirnya sebuah gerakan dan agenda-agenda besar yang itu tentang kemaslahatan, kebaikan, produktif dan lain sebagainya. Oh, jadi arahnya tempat ngopi untuk ide. Makanya ke sana. Jadi itu sebenarnya, karena kalau dilihat Prokop ini sejarahnya ini panjang. Prokop ini sejarahnya ini panjang. Ini dari nama salah satu kafe tertua di Paris, namanya Prokop, Le Prokop. Jadi kafe di mana di sana itu coffee shop, tempat ngopinya di sini ada kita tulis Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte, Voltaire. Jadi mereka ini ngopinya di sini, di Prokop, di sana di Paris. Oh iya, para intelektual Jadi penikmat para kopi. intelektual penikmat kopi. Dari situ kemudian lahirlah tentang ide revolusi Prancis. Bahkan bocoran ide revolusi Amerika juga awalnya diobrolkan di Prokop. Oh, iya. Jadi ini yang menjadi salah satu yang mendasar bahwa memang nanti tematik kita itu industrial sama perpustakaan. Jadi kita perkuat dengan koleksi buku menarik yang itu memperkaya wawasan umum, ekonomi, politik, budaya, sastra, dan larinya ke sana. Jadi bukan tidak murni ya, memang murni bisnis, tapi ada nilai filosofinya. Itu yang jadi kita berharap di sini akan lahir. Di sini saya juga kenal beberapa aktivis yang kemudian saya tahu mereka bermukim di Tangerang Selatan. Ya Bapak kan sebagai Tangerang Selatan. Siap. Ada kawan kita Miftah, nah itu juga Bapak perlu undang. Kemudian ada mantan Ketua Umum IMM Bang Razikin, kan. Kemudian tokoh-tokoh senior di Bintaro ini saya lihat ada beberapa lah. Jadi ini saya kira perlu jadi tempat mereka menyebar inspirasi ke depannya. Jadi tempat berkumpul dan bertukar, karena yang kita butuhkan memang ke depannya ini orang-orang yang punya ide-ide besar, punya pemikiran besar, pemikiran yang konstruktif, bahkan sampai kepada anak-anak muda yang melahirkan inovasi. Jadi itu sebenarnya, tapi nanti kita akan cari momen lagi proses. Oke, sip. Kita doakan semoga prosesnya segera ya. Moceh ini yang pertama kali record di sini. Oke, siap, mantap. Sekaligus ini juga saya pengen memberikan semacam gambaran buat anak-anak muda, buat semua generasi muda, bahwa anak muda itu harus segera nih, anak muda mandiri, anak muda berinovasi. Kita lihat salah satu kawan kita di samping ini sudah muda, mandiri, dan sebentar lagi akan menikah. Aduh. Amin dan mohon doa restu semuanya. Siap. Nah, masuk nih. Kalau di Prokop berarti salah satu gerakan ekonomi. Karena Bapak ini juga gerakan ekonomi saya kenal di Rabu Hijrah. Nah, itu gimana Rabu Hijrah tuh? Bisa cerita sedikit? Jadi kalau Rabu Hijrah ya, kita bicara tentang Rabu Hijrah, awalnya tadi keresahan kita tentang umat Islam atau bahkan yang kita bisa sebut dengan penduduk muslim itu masih dalam, walaupun kita mayoritas dari segi jumlah, tapi kita minoritas di sisi finansial. Ya. Kita termasuk, kalau bahasanya Pak JK waktu kita silaturahim, di Indonesia persentasinya bisa jadi 90% muslim, 10% non muslim. Tapi dalam hal ekonomi kalau dicari, ya dalam 100 mungkin 90% orang kayanya non muslim, sedangkan 10%-nya muslim. Oh, sedikit ya orang kaya. Jadi jadi ini salah satu pesan dari Pak JK, dan beliau sampaikan salah satu, ya jangan biasakan menyalahkan faktor-faktor eksternal. Bahwa wah ini kita karena ada si sana lah dan siapa dan sebagainya, tapi sejauh mana usaha-usaha kalian seperti apa, kerja kerasnya seperti apa. Dan ini yang kemarin akhirnya mulai dari situ dengan Bang Arif Rosid, beliau juga ketua pemuda DMI dan sekarang komisaris independen Bank Syariah Mandiri, kita konsen ke isu ekonomi. Karena kita lihat tadi itu, bahkan ketika kita coba tanya dengan teman-teman aktivis, ya memang salah satu keluhan terbesar mereka ini punya dalam tanda kutip syahwat atau keinginan politik, aktualisasi politik yang besar,
tidak ditunjang dengan modal kapital yang kuat. Iya, betul. Ini betul. yang sehingganya dalam realitas sosial ada jarak antara pemodal, rakyat, dan politisi. Sehingganya yang saya pikir kalau memang politisinya semuanya berdaulat, berdikari, mandiri secara ekonomi, ya saya insya Allah kedepannya politik kita tidak ada lagi OTT. Ya, orang masuk politik sudah aman. Sudah bagian dari aktualisasi lebih kepada berkontribusi Pengabdian. Nah, kenapa jadi akhirnya kita Rabu Hijrah? Ya udah deh kita konsen ke isu ini. Jadi gerakannya apa? Kalau tadi isunya ekonomi. Nah, gerakan konkretnya bagaimana untuk mengangkat potensi ekonomi umatnya? Jadi yang pertama, saya kira kemarin kita ada program bahkan kerjasama dengan ISHEF. Kemudian kerjasama juga disupport sama DXBI, ada pelatihan training wirausaha khususnya remaja masjid. Nah, buat kawan-kawan yang nggak tahu ISHEF, apa ISHEF tuh? ISHEF itu sebuah forum yang mengurusi remaja masjid di sektor ekonomi. Nanti main ke Cut Mutia, Menteng. Masjid Cut Mutia di situ ada. Menteng. Di situ ada ISHEF Point, ketuanya namanya Atras. Mas Atras. Nah, kita sering kolaborasi dengan ISHEF dan dengan DMI. Bahkan sekarang ini lagi intens kolaborasi dengan FOSEI karena mereka konsen kepada studi ekonomi Islam. Jadi pertama itu dari menciptakan wirausaha itu kita jalan program training. Bahkan sekarang kita lagi di Rabu Hijrah coba kita nanti tahun depan mau coba bikin kelas bisnis. Oh, ada trainingnya? Untuk sementara belum, lagi kita rencanakan tahun depan kalau bisa kita mau bikin namanya kelas bisnis untuk teman-teman di aktivis Islam. Sambil masalah termasuk bagaimana menyiapkan usaha yang bankable, ini kan susah. Oke, ini kenapa namanya Rabu Hijrah? Iya, Tidak Kamis, Jumat, Sabtu, lain-lain. Jadi panjang. Jadi Rabu Hijrah itu lahir pasca setelah Muktamar Pemuda Islam ya. Iya. Setelah Muktamar Pemuda Islam, saya dan ada beberapa teman-teman kita bilang ini harus dikonkretkan. Karena kalau Muktamar itu lebih kepada Muktamar Pemuda Islam kemarin ya kumpulan dari berbagai warna dan tidak bisa terlalu kemudian dijadikan organisasi yang taktis. Ada 20 organisasi. 24 kemarin terakhir. Ya, 24 ya. Jadi akhirnya ya udah kita bikin komunitas gerakan yang namanya Rabu Hijrah. Nah, kenapa Rabu Hijrah? Jadi kita dulu waktu kecil itu sering orang bilang ayo ikut Reboan, Kamisan. Itu hari-hari yang familiar dengan agenda-agenda kajian, dengan agenda-agenda taklim, agenda-agenda diskusi dan sebagainya. Makanya ada familiar itu Kamisan, Reboan dan sebagainya. Itu yang pertama. Bahwa kita memproyeksikan ada dalam satu hari itu kita ketika mungkin dalam satu minggu kita bicara politik, bicara hal-hal yang lain atau apa dan sebagainya. Ya kita coba agendakan dalam setiap Rebo satu hari dalam 7 hari itu ada agenda-agenda yang kita fokus ke isu ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada hijrah? Karena kita melihat di tahun-tahun terakhir ini, beberapa tahun terakhir ini familiar dengan istilah-istilah hijrah fest, muslim hijrah, apa dan sebagainya. Nah itu cukup banyak, tetapi temanya hijrah yang kemudian diangkat itu lebih ke sektor hijrah akhlak, perilaku, ibadah. Bukan revolusi akhlak ya. Dari yang kemudian tidak berhijab jadi berhijab gitu, yang sebelumnya jarang nongkrong di masjid sering nongkrong di masjid. Nah, kita coba mencari terminologi yang khusus bahwa hijrah, ayo dong hijrah ini dalam aspek ekonomi juga yang kemudian kita dorong. Nah, dari situlah kemudian ya udah kita konsen. Turunan-turunan isu sebenarnya secara garis besar ekonomi syariah, tapi turunan-turunan khusus bisa masalah nanti advokasi produk halal, advokasi diskusi tentang UMKM, koperasi syariah, diskusi tentang pariwisata halal. Kemarin sudah ada teman juga ngajak kolaborasi di isu pariwisata halal. Nah, sekarang untuk sementara Rabu Hijrah ini konsen pada isu tentang RUU ekonomi
Syariah, yang itu hasil diskusi kita dengan KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Serta juga itu juga usulan dari DEX-BI, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI juga usulkan ayo dong ada payung hukum yang kemudian lebih luas lagi yang bisa menjamin. Jadi saya kira itulah, alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir ketika kita coba fokus ke isu itu ada sambutan baik juga dari pemerintah. Kemarin udah Rabu Hijrah sama Presnas Fose yang sebelumnya, kemudian ada senior juga namanya Bang Hendro dari MES sama Bang Arif, kita ketemu Bang Haji Samsudin, Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar. Ternyata mereka apresiasi. Kemudian ketemu juga dengan Pak Rahmat Gobel dari Nasdem, apresiasi. Ini yang menarik bahwa sekarang isu ekonomi syariah ini ternyata tidak hanya didorong oleh kelompok-kelompok yang selama ini kita kenal sebagai aktivis Islam atau partai Islam. Ternyata kemarin waktu kita bikin diskusi ya PDIP support, Gerindra support, Golkar support, bahkan terakhir Nasdem dukung. Jadi ini memang isu bersama. Yang menariknya adalah kita bicara ekonomi syariah sekarang itu bahwa ini bukan lagi isu yang spesifik untuk tentang ekonomi Islam, tapi ini ekonomi yang universal dan menjadi tawaran yang menarik. Terbukti misalnya di tengah pandemi ini hampir semua bank-bank konvensional itu kolaps tidak kolaps juga, tapi kemudian proyeksi pendapatan keuntungan mereka kemudian turun dan sebagainya, malah bank syariah itu naik. Ini kemarin waktu kita diskusi dengan direksi BSM, itu ternyata naik, bagus pertumbuhan bank syariah. Jadi ini sudah terbukti bahwa secara ekonomi isu ekonomi syariah itu menjadi rujukan sekarang. Bahkan kalau beberapa kemarin kita diskusi sama Mbak Fauzia, beliau salah satu pengamat ekonomi syariah di Indef dan dosen di UI, mengatakan bahwa kayak di Eropa itu misalnya London pertumbuhannya cukup bagus, dan di Eropa aja ada juga ya. Di Eropa ada. Nah, kemudian yang unik bicara tentang produk halal, bukan hanya bicara perbankan ya, yang cukup bagus. Misalnya produk halal, malah Brazil itu pertumbuhan produk halal bagus. Kemudian Jepang juga, bahkan Korea Selatan kosmetik halal. Nah ini Thailand juga udah mulai gencar. Jadi kok malah mereka ini malah gencar bicara tentang produk halal. Sedangkan di Indonesia mungkin karena kita sudah yakin semuanya halal ya. Tapi bukan di situ, bukan maksudnya kepercayaan kita, tapi ada namanya standarisasi produk halal yang perlu diperkuat dan perlu dibentuk dalam sistem yang kemudian mudah diakses, mudah dijangkau. Tapi bagaimana standar-standar kita itu bisa keluar keluar negeri gitu. Sekarang kita malah jadi konsumer, sasaran pasar dari produk-produk dari luar negeri. Dan uniknya tadi itu produsen-produsen itu, negara-negara produk halal itu ternyata bukan mayoritas Muslim. Nah, ini yang menarik sebenarnya, yang saya kira sebenarnya makanya kemarin waktu ada forum Indonesian Syariah Economy Forum yang digelar sama BI itu luar biasa, dan hasil dari salah satu hasil dari forum itu yang kemudian disepakati dengan berbagai kementerian terkait, BI dan Wapres, bahwa mencanangkan Indonesia sebagai pusat dari ekonomi syariah. Oh, tapi by the way ini menarik. Jadi ini yang kita dorong. Orang kan banyak yang nggak tahu tuh. Banyak yang nggak tahu nih. Orang misalkan non Muslim atau siapa gitu yang agamanya bukan Islam, bertanya-tanya apa sih ekonomi syariah itu? Kan sekarang takutnya mereka diislamisasi atau kayak gimana, mereka dipaksa harus Islam, kan agak sebagian agak bertanya-tanya tuh dengan istilah-istilah syariah gitu, Mas. Bisa bro jelasin ekonomi syariah? Maksudnya ini yang menarik ya. Jadi secara umum sebenarnya kalau ingin kita sampaikan bahwa ekonomi yang sekarang kan kita pakai
ekonomi konvensional. Ya, ada yang bilang ekonomi kapitalis lah, liberal dan sebagainya. Tapi apapun itu sebenarnya itu hanya bagian dari kesepakatan manusia. Yang saya kira namanya manusia bukan dalam tanda kutip ada kekurangan atau tidak ya, tetapi ada terbesit keserakahan di dalamnya. Iya ya. Nafsu. Gimana? Nafsu. Nah, itu. Jadi selalu kita bukan bicara agama atau apa ya, tetapi itu. Makanya bank-bank swasta itu luar biasa mencekiknya. Nah, sedangkan dalam beberapa literatur yang kemudian pengayaan konsep dan sebagainya, ternyata di Islam itu punya konsep ekonomi juga. Nah, itu yang hari ini kita dorong, dan salah satu yang mendasar dari sistem ekonomi syariah itu ya salah satunya adil. Nah, selain adil, kemudian kalau bicara dalam tanda kutip transaksi dalam ekonomi syariah ya, saya dengar dari guru-guru, kita ini bukan pakar ekonomi. Kita ini hanya penikmat dan aktivis. Aktivis ekonomi. Jadi kalau tanya fatwa lah, karena saya secara pribadi background saya teknik sipil, bos. Nah, itu nanti saya akan tanyakan karena Bapak ini insinyur ST tapi tiba-tiba masuk ke ekonomi. Lanjut lagi nih. Jadi kalau yang guru-guru kita sampaikan ini bahwa secara yang membondakan paling mendasar itu adalah masalah akadnya. Oh iya. Dealnya, dasar dealnya itu seperti apa. Yang kedua, adil itu tidak akan ada yang dirugikan antara kita penerima manfaat dan kemudian pemberi manfaat atau pemberi pinjaman dan sebagainya. Itu yang paling menarik sebenarnya. Dan ternyata kemarin kayak Tum Ervan misalnya, dia cerita, ini salah satu ketua OKP yang pengusaha, waktu dia rasakan betul perlakuan antara bank konvensional dengan ketika dia mengambil kredit di bank syariah itu beda, lebih manusiawi, lebih soft ya, lebih solutif lah bahasanya dari bank konvensional. Saya kira ini yang dirasakan dan sudah banyak. Jadi bukan dalam isu bicara tentang ini sistem dalam tanda kutip ya karena ideologi dan sebagainya. Ya kita fair aja bicara tentang mana yang lebih memberikan dalam hal ini kemudahan, keamanan. Nah, itu yang diperlukan bagi para nasabah. Dan yang kedua yang paling penting juga bagi kita muslim, ya tidak bisa hindari riba sebesar-besar mungkin. Jadi kita coba hindari riba. Jadi makanya itu ya ayolah buka bank syariah. Apalagi nanti ada Bank Syariah Indonesia. Ini menarik. Bank Syariah Indonesia ini menjadi salah satu bank yang besar nanti di Indonesia karena asetnya kemarin ada rilis dari Pak Erick Thohir sudah akan mencapai 250 triliun. Walaupun kalau total aset kurang lebih hanya sekitar 200 lah. Tapi nanti mungkin nggak tahu kenapa bisa sampai rilis 250, mungkin akan ada suntikan dana segar dari pemerintah. Oke, bro, sebelum lebih lanjut nih, ekonomi kita nanti landscape ekonomi perbankan. Bro kan background akademis itu sarjana teknik. Iyalah. Tapi tiba-tiba dunia tekniknya atau dunia keinsinyurannya, teknik itu bahasa Inggrisnya apa? Engineering, rekayasa kan? Nah, iya. Rekayasa lah ini kita pakai. Ada social engineering, ada politik engineering, ada ekonomi engineering. Gitu. Ada civil engineering. Jadi rekayasa sipil itu, jadi dalam hal ini rekayasa civil engineering kan, tafsirannya kan rekayasa sipil kan. Isu-isu sipil itu banyak. Isu-isu sipil itu ada. Jadi value-nya yang dibawa. Value-nya. Tapi ini bukan bakunya ya. Kalau teknik sipil mah ngurusin bata-bata sama bangunan. Jadi value dari rekayasa, value dari teknik itu yang dibawa ke dunia ini. Oke, ya. By the way, ini masuk lagi ke ekonomi syariah. Kemarin kan ada info akan digabungkan bank-bank syariah nasional. Nah, itu gimana tuh? Kan banyak banget. BNI punya bank syariah, Mandiri punya bank syariah. Terutama bank-bank BUMN kan punya bank syariah. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi ceritanya ya sebenarnya mereka ini segmennya sama. Secara pasar ya. Cuma karena memang terlanjur dalam indukannya, jadi
perusahaan induknya itu sudah memang gede, besar, sehingganya mereka masuk ke isu syariah. Itu sebenarnya dalam hal bisnis wajar. Cuma kan bagi negara, saya kira kita perlu kerja efektif, efisien, dan masyarakat ini harus digiring pada, jadi tidak ada persaingan yang sama lah. Ini secara perusahaan ya, dalam tanda kutip negara, bukan di bank cabang-cabang, bukan di jenis-jenis bank, tapi negara. Sehingganya ketika di merger ini sebuah gebrakan, saya juga kita apresiasi lah. Kita apresiasi Pak Erick Thohir berani ambil keputusan ini, karena kalau melihat dari penanggung jawab sebelumnya memang tidak berani, atau dalam tanda kutip mungkin tidak ada keberpihakan ke isu ini. Oh gitu. Karena ini saya dengar dari cerita-cerita, kita kan ini baru ya, pemain aktivis ekonomi syariah baru lah. Dari senior-senior ini, wah luar biasa perjuangan mereka. Perjuangan mereka sampai terakhir itu dengan beberapa ini terkait masalah RUU. Ya udahlah, coba teman-teman yang serius lah, nanti kita dukung-dukung. Kita ini udah terlalu sering bicara, mendorong dan sebagainya, tapi sebelum-sebelumnya itu perhatian masih kurang. Kalau nasabah, kan saya nasabah Bank Syariah, salah satu semua bank nanti syariah. akan satu merger. Jadi nasabah Bank Syariah Mandiri, BSM, BRIS, BNI Syariah, semua nanti akan nanti akan disatukan. Dan hari ini sudah rilis komisaris dari Bank Syariah Indonesia. Selamat kepada Bang Arief Rosid, komisaris independen. Komisaris independen. Naik nanti, dia dari komisaris BSM ke komisaris Bank Syariah. Nanti saya pengen wawancara beliau di ngoceh episode selanjutnya. Saya pengen wawancara Pak Komisaris. Komisaris cocok. Beliau ini pertama tokoh anak muda, aktivis, dan sekarang konsen juga di dunia ekonomi. Konsennya sama dengan channel ini di dunia ekonomi juga. Tapi nantilah. Jadi gitulah. Jadi kenapa penting? Saya kira itu tadi, dan kita sekali lagi kita cukup apresiasi ya. Keberanian terobosan yang diambil oleh Pak Erick Thohir, karena beliau ini orang profesional. Mungkin karena beliau lepas dari berbagai kepentingan partai politik ya, non partai, sehingganya lebih enak dalam mengambil keputusan. Nah itu juga yang menarik. Jadi ya kita aktivis Islam apresiasi, dan saya kira di kesempatan kali ini juga saya bukan mewajibkan lah, tapi agama juga sudah mewajibkan untuk nabung di untuk yang non riba kan. Saya kira kedepannya aktivis Islam dan umumnya Muslim harus punya bank syariah. Tapi bank syariah ini buat kawan-kawan kita non Muslim gimana? Nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Kalau menurut saya ini murni bagian dari istilahnya ilmu perbankan yang baru, bukan yang baru, murni dari bagian ilmu ilmu ekonomi. Ya misalnya begini, dalam negara ada namanya negara federal, ada republik, ada negara kesatuan dan sebagainya. Itu kan macam-macam. Nah dalam sistem ekonomi kita itu memang dikenal dengan ekonomi konvensional yang umum itu, dan ekonomi Islam yang kemudian punya hitung-hitungan sendiri. Dan saya kira nanti kalau yang non muslim ketika mereka sudah, dan ini terbukti ketika kita coba diskusi dengan kemarin kita ketemu dengan salah satu direksi Bank Syariah Mandiri, ketika mereka ini banyak kok nasabah mereka yang non muslim, pengusaha. Jadi iya, nyaman mereka. Nyaman karena murni masalah ekonomi, keringanan, pendekatannya yang beda, akadnya yang lebih adil dan manusiawi. Itu yang membuat saya kira ya memang harus menjadi pilihan gitu. Jadi bukan masalah ini ya, bukan masalah dalam tanda kutip. Makanya kemarin waktu saya ini Cornelis langsung japri. Oh gitu. Iyalah, iya. Cornelis ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, baru selesai. Ya, baru selesai demonstrasi. Ayo bro, gitu. Kapan kita ngopi? Saya bilang, oh iya oke. Pandangan Bapak ini diperlukan untuk bagaimana pengayaan kita. Jadi tidak ada masalah. Memang karena terminologinya aja yang ada syariah. Tapi saya kira bahkan kalau bisa kita bilang namanya ekonomi yang humanis.
karena mengedepankan kemanusiaan. Iya, Nah, berarti ini menggambarkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat dalam dunia ekonomi kasih Ya, rahmat oke. juga, ada rahmatnya. Jadi itu sebenarnya. By the way soal ekonomi pemuda. Nah, sejauh mana sih sebetulnya motivasi Bapak untuk ngajak teman-teman yang lain masuk ke dunia bisnis? Otomatis gini Bang, kalau banyak kawan-kawan yang terjun ke dunia bisnis, otomatis Bro Firman ini banyak saingan dong. Oh enggak juga lah, kita malah senang. Oh, Malah gitu. kita sekarang ngajakin lah teman-teman, ayo dong belajar. Kita sama-sama, saya juga belajar. Iya. Kita belajar sama-sama. Karena yang punya agenda kedepannya apa ya istilahnya, tangan di atas itu lebih baik lah daripada tangan di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat-nasihat ustadz kita bahwa Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau seorang pedagang. Iya, saudagar. Jadi ini mungkin salah satu sunnah yang jarang diaplikasikan sama umatnya sekarang. Nah, kenapa tidak? Jadi sesimpel itu aja lah. Dan yang kedua, semakin banyak teman-teman ya bagus gitu loh. Jadi justru kita dorong, ayo nanti kapan-kapan lah kita ngopi. Jadi karena tadi itu buktinya agenda yang misalnya di Jambore, Cibodas, kebangsaan dan wirausaha, bikin muktamar pemuda Islam, bicara ekonomi, memang harus ke sana. Tapi anak-anak itu sekarang ya, anak-anak muda, walaupun memang dalam trennya banyak bisnis-bisnis yang dikomandoi oleh anak muda, tapi tidak sedikit juga orang yang ingin mulai usaha tapi bingung dengan modal. Itu gimana bro? Iyalah, jadi apa ya, sekarang itu namanya ada konsep yang namanya startup. Bisnis startup. Jadi bagaimana teman-teman itu yang muda-muda memvisualisasi ide-ide seperti apa. Ya. Dan saya kira kalau dalam bisnis startup itu memang akan banyak investor. Jadi modal itu tidak masalah selama idenya menarik. Dan pengusaha, jangan ingat, pengusaha itu ide apa istilahnya ya, analisisnya kuat. Ketika kemudian dia melihat ide ini memang layak, profitnya, proyeksi bisnisnya bagus, pasti dia akan modalin. Itu saja. Sama nanti tinggal dia lihat orangnya yang akan menjalankan ide ini, apa memang akan antusias, bertanggung jawab, jujur. Nah, kalau udah dia percaya orangnya, udah selesai. Pertanyaan terakhir bro, kasih motivasi buat kawan-kawan penonton supaya semua generasi muda yang nonton ini ya termotivasi untuk terjun ke dunia bisnis. Gimana bro? Sebenarnya gini ya. Jadi pertama, saya juga tidak bisa terlalu banyak bicara bisnis karena kita juga baru mulai. Tapi kalau dari hasil saya silaturahim dengan senior-senior, kita dinasihatin ya jalanlah dulu lah, gitu kan, jalan dulu. Kemudian sambil kita belajar karena dalam bisnis itu kita akan menemukan di mana kesalahan-kesalahan itu yang kemudian kita jalani, dan pengalaman itu luar biasa. Nah, itu yang kemudian saya kira perlu. Dan dalam bisnis itu memang kejujuran, kepercayaan orang itu paling diutamakan. Sehingganya ya belajarlah kemudian menjadi orang yang dipercaya. Sehingganya dalam semua aktivitas ya saya kira kita bisa lebih baik lagi dan bisa dipercayakan, baik itu dalam hal wewenang, tugas atau perluasan bisnis dan sebagainya. Di atas semua itu tetap berpikiran positif dan bertindak positif. Berpikiran positif dan bertindak positif itu kalimat kuncinya kawan-kawan. Berarti kawan-kawan kita mesti banyak belajar dari kawan kita ini dan teman kita di samping ini. Nah, jadi kawan-kawan semua yang ada di lingkungan Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, ataupun di Jakarta Barat, ataupun di lingkungan manapun, jangan lupa mampir Prokop. Nah, di Prokop Coffee Shop ini
di Bintaro sektor 3 ya. Sektor 3. Nah, kita di sini dan kita saling support lah. Buat kawan-kawan juga yang mau mulai usaha, mulai aja dulu ya. Iya, Berpikir mulai aja positif. dulu. Senior banyak lah yang support kan, apalagi seniornya Bapak banyak lah. Oh, siap. Mudah-mudahan ya. Oke, Oke, sekian saja mungkin episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih Bro Firman mau diwawancara, mau ngoceh bareng Wes, saya. siap. Ngoceh. Kalau Bapak yang perintah kita harus Ampun, luangkan ya, waktu. Ini nih. Gaya-gayanya aktif begini nih. Jadi buat kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Mantap. Terima kasih. Salam generasi muda.